Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih kalah dengan suara hujan. Bisa lebih kencang lagi, ibu-ibu? Saya doakan bagi yang jawab salam saya, semangat jawab salam saya, mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Rizkinya lancar dan penuh barokah. Belum selesai kok wis amin ay. Ulangi, terlalu semangat ini. Saya doakan yang jawab salam saya mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Rizki lancar dan penuh barokah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Anak nurut gak suka bantah. Dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah. Tetap sabar meskipun saldo tinggal Rp1. Banter banget tuh. Oke, monggo salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sebelum menyampaikan materi. Sebenarnya hukum menjawab salam itu apa? Wajib. Kalau mengucapkan salam hukumnya salah. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah. Jadi ada pahala yang sunnah tapi lebih besar dari pahala yang wajib. Salah satu ibadah yang pahala sunnah lebih besar dari pahala wajib itu salam. Kalau yang lain tidak ada, yang wajib pasti lebih menang daripada yang sunnah. Sholat wajib 5 waktu dibandingkan dengan sholat tarawih, menang sholat 5 waktu. Zakat fitrah dibandingkan dengan sedekah, menang zakat fitrah. Kenapa? Yang wajib lebih unggul daripada yang sunnah. Tapi ketika kita berbicara tentang salam, mengucapkan salam, saya menyampaikan tadi salam itu hukumnya sunnah, tapi ibu-ibu hukumnya wajib. Cuma kalau ditanya pahalanya lebih banyak orang yang mengucapkan salam daripada yang menjawab, meskipun yang menjawab hukumnya wajib. Dan ketika menjawab salam, usahakan yang lebih baik daripada yang mengucapkan. Contohnya gimana? Kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum, harus lebih lengkap kalau bisa. Waalaikumsalam warahmatullah. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, ada yang sudah lengkap Assalamualaikum warahmatullah, lebih lengkap. Berarti jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh Ustadz, tadi Ustadz lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa lebih lengkap lagi, jawabannya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur. Ya ojo nek ngono bahaya ya. Le penting masalah salam ini ternyata termasuk salah satu rukun dari sholat, dan itu rukun qauli. Kalau orang salah mengucapkan salam, tidak sah sholatnya. Yang dari awal sampai akhir sudah sah, salamnya salah, jadi batal. Kenapa? Banyak orang mengucapkan salam dan gak sadar, itu cuma gini. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak sah. Pernah gak? Terkadang imamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak sah. Tapi wajib hukumnya ketika mengucapkan salam ada alif lamnya di depan. Berarti mengucapkannya harus Assalamualaikum warahmatullah, baru sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Monggo salam yang ketiga biar lebih afdol. Karena Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil, maka kita ganjilkan menjadi 3. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dulu pernah saya ngasih pantun. Pantunnya itu kalau nggak salah seperti ini. Siapa yang mau daun salam? Cakep. Kok meneng kabeh ya? Apa gara-gara habis makan?
kekenyangan. Waduh, dulu tak ulangi lagi kalimatnya. Dulu saya pernah ngasih pantun seperti ini. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Yang kompak. Ulangi. Waduh, iki wis hujan-hujan loh saya datang. Ya, hujan-hujan terus nyampe sini ngeliatin ibu-ibu mak makan. Coba bayangkan. Iki malah makan. Ustadz lo nggak makan. Nggak, tadi saya habis makan terus batuk-batuk. Kalau makan terus malah batuk nggak bisa ceramah nanti. Oke, coba yang kompak. Siapa yang apa sih? Jadi lupa. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Itu dulu. Kok aminnya semangat banget ya? Ini tanda-tanda warga Surya Asri ini akeh utangi. Mudah-mudahan cepat lunas. Amin ya rabbal. Itu pantun dulu itu. Sekarang ada pantun lagi, harus lebih kompak dan semangat cakepnya. Monggo. Makan nasi lauknya hati. Minum air setiap hari. Siapa yang gak jawab salamku ini? Hati-hati suaminya kawin lagi. Oke, dijawab salamnya. Gak cakep. Oke, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini dalam suasana yang hujan, tapi ini ternyata semangat hadir, majelisnya luar biasa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi muqaddimah kumpulnya kita di surga. Amin ya rabbal. Karena memang Nabi itu kan mengatakan perkumpulan seperti ini adalah taman-taman surga. Bahkan kalau ada orang yang keluar rumah, selama dia tujuannya mencari ilmu, sampai dia pulang, dia terhitung fisabilillah. Dalam hadis dikatakan, diikuti bersama-sama biar gak ngantuk. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia adalah termasuk fisabilillah sampai dia pulang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Maka kegiatan seperti ini kalau bisa diistiqomahkan. Biasanya kegiatan seperti ini seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Seminggu sekali, luar biasa. Allah itu ternyata lebih suka amalan yang sedikit tapi istiqomah. Meskipun kajian, zikir seperti ini, tahlil, yasin dan lain sebagainya cuma bisa kita lakukan hanya setiap Kamis malam Jumat, tidak bisa kita lakukan setiap hari, tapi justru kalau itu dilakukan secara istiqomah, Allah lebih cinta. Makanya di dalam hadis itu dikatakan, diikuti lagi, saya biar gak ngantuk ya. Monggo. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang istiqomah meskipun sedikit. Jadi sholat duha kita yang 2 rakaat, coba saya tanya, sholat duha itu berapa rakaat minimal? 2, maksimal 12 apa 8? 12.
Meskipun kita sholat 2 rakaat, tapi itu kita lakukan setiap hari. Senin dilakukan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, selalu dilakukan 2 rakaat saja. Itu lebih baik daripada kita melakukan hari Kamis langsung 12 rakaat, tapi berikutnya tidak sholat. Allah lebih cinta yang istiqomah. Termasuk tahajud kita yang 2 rakaat lebih dicintai oleh Allah daripada cuma malam Jumat tahajud sampai 20 rakaat. Allah nggak cinta yang kayak gitu. Tapi besoknya nggak tahajud lagi. Termasuk juga bacaan Al-Quran kita. Hari ini 1 juz, besok nggak ngaji lagi. Itu lebih dicintai oleh Allah itu yang apa? Sedikit demi sedikit. Sehari 1 lembar. Sehari 1 lembar. Tapi istiqomah. Ustadz gak bisa sehari 1 lembar. Bisanya gimana? 1 ayat. Yang penting istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Besoknya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Itu lebih dicintai oleh Allah ya, daripada kita hari ini baca 1 juz tapi besok-besoknya tidak baca lagi. Gak apa-apa, istiqomahkan amal meskipun sedikit. Itu yang dicintai oleh Allah. Hadisnya apa? Tadi sudah dibaca bareng. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qollah. Allah mencintai amal yang istiqomah meskipun sedikit. Ustadz, saya nggak bisa ngaji Ustadz. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai kita mati ditanya oleh Allah, bisa baca Quran? Gak bisa. Ngaku-ngaku Islam tapi gak bisa. Makanya saya sampaikan, gak ada kata terlambat. Mau muda, tua, kalau baca Al-Quran jangan malu. Sekarang kan malu kan? Gak bisa baca Quran, malu. Langsung cari yang bisa, minta diajari. Ustadz, kalau ke tetangga saya malu. Kalau memang tetangga malu, cari mantu nanti ibu-ibu yang Qurannya bagus. Minimal bisa minta diajari oleh mantunya. Jangan sampai seperti contoh yang pernah saya ceritakan itu. Ada 3 anak, namanya Anas, Torik, sama Imron. Datang ke rumahnya Kiai, kemudian ngetok pintu si Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya Kiai. Ada apa? Saya ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Sesuai dengan namamu Anas, baca surat Anas. Dibaca surat Anas. Saya onok minuman lagi. Monggo. Minuman ya, minuman lewat, bukan si komo lewat. Nah ini ya. Tak lirik-lirik kok nggak ono dari ternyata pen anu ya. Oh gitu ya ya. Cocok ditumpahkan. Oh iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak ulangi ceritanya. Ada 3 anak, namanya Anas, siapa lagi? Torik dan Imron. Si Anas datang pengen melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Anas Pak Kiai. Coba sesuai dengan namamu, baca surat Anas. Baca bersama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min syarril waswasil sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata bacaannya si Anas itu bagus. Panjang pendeknya juga bagus. Tajwidnya bagus. Dijempol sama Pak Kiai. Bacaanmu Anas bagus. Kamu calon mantuku. Yang kedua datang nggak mau kalah, namanya Torik. Si Torik ngetok pintu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Torik Kiai. Ada apa? Pengen melamar putri Pak Kiai juga. Oke, sesuai dengan namamu Torik. Baca surat At-Torik. Monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat tambah memelan. Lanjut. Oke, tinggal 3 orang. Tak tungguin. Saya ngafal tinggal berapa? Tinggal 1 orang. Oh, tinggal 2. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ternyata 17 ayat surat At-Torik hafal. Dijempol sama Pak Kiai.
bacaanmu bagus, panjang pendekmu bagus, tajwidmu bagus, makhorijul hurufmu juga bagus, kamu juga calon mantuku. Yang ketiga, Imron kemering ngedingen. Kenapa? Surat Ali Imron 200 ayat. Waduh, iki piye iki? Akhirnya dengan memberanikan diri ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Itu saya juga ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Tambah bercucuran keringatnya. Nama saya Imron tapi biasa dipanggil Kulhu. Kan gak keren kan? Makanya saya sampaikan tadi, cari mantu yang Qur'annya bagus. Jadi intinya apa? Ibu-ibu kalau misalkan ada sampai detik ini yang belum bisa baca Al-Quran, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Keutamaannya luar biasa. Dikatakan Nabi itu pernah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka orang yang mengatakan alif lam mim berarti membaca berapa huruf? 3 huruf. Kata Nabi, satu huruf nilainya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Berarti kalau ada orang baca alif lam mim berarti dapat 3. Bayangkan kalau yang dibaca basmalah. Basmalah itu berapa huruf, Bu? Panjang. Iya. Kita sering baca basmalah, tapi kadang-kadang tidak terlalu teliti. Ini berapa huruf sih? Jangan-jangan kalau saya nanya, Bu, hukum mengucapkan basmalah apa? Wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram? Wajib. Kalau untuk sholat. Terus sunnah? Kalau untuk? Wajib. Oke. Wajib kalau untuk sholat, sunnah kalau untuk wajib. Tambah bulat aja ya. Ternyata hukum mengucapkan basmalah itu ada kalanya wajib. Kapan mengucapkan basmalah hukumnya wajib? Ketika orang sholat. Kenapa? Di dalam sholat ada rukun sholat yang wajib kita baca, yaitu surat Al-Fatihah. Di mana surat Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Bismillah. Orang yang tidak membaca basmalah ketika baca surat Al-Fatihah, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Makanya ketika sholat, kalau ibu-ibu mengaku sebagai mazhab Syafi'i, wajib basmalahnya dikencengin. Loh Ustaz, tapi saya haji umroh kok bismillahnya cuma pelan? Bismillahirrahmanirrahim. Loh ya itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hambali. Jangan mentang-mentang habis haji umroh terus tiba-tiba datang bismillah lo nggak kenceng, akhirnya niru. Bukan, karena di sana memang mazhabnya Hambali. Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Makanya di Masjid At-Taubah setiap kali ngimami bismillahnya kenceng atau tidak? Kenceng. Loh Ustadz, kok ada teman-teman Muhammadiyah bahkan nggak pakai basmalah sama sekali? Apakah boleh? Boleh-boleh saja, nggak boleh kita salahkan. Kenapa? Imam Malik mengatakan bismillah tidak termasuk. Makanya kalau ada orang Allahu Akbar, Alhamdulillah, oh berarti pakai pendapat Imam Maliki. Tapi kalau ibu-ibu wajib membaca basmalah, nggak usah diubah-ubah. Jelas atau tidak? Jadi ada kalanya basmalah hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah. Kapan? Kalau kita melakukan kesunahan, ngaji kita awali basmalah, wudu basmalah. Pokoknya setiap kesunahan, mau baca Quran baca basmalah, itu sunnah. Ada kalanya hukumnya mubah, mindah meja mubah, tapi kalau diniatkan zikir dapat pahala. Ada kalanya hukumnya makruh. Loh, makruh itu dibenci. Contohnya apa? Nyabut uban. Ya, ibu-ibu sambil gosip nyabut uban, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Sambil ngerokok, makruh. Atau masuk ke dalam kamar mandi, posisi di kamar mandi, makruh. Bisa jadi haram kalau lagi buang hajat. Ya, Bu Andre ngeden nggak keluar-keluar, bismillahirrahmanirrahim, itu haram Bu Andre. Oke, ojo sampai. Jadi ada 5. Nanti Bu Andre. Kok yang kena Bu Andre? Loh, saya dulu waktu pemilihan ketua Yasin Tahlil saya ngikuti loh di live. Iya, siapa yang menang? Ada Bu Andre, ada Bu siapa? Siapa yang menang ini? Bu Andre. Terus Bu siapa? Bu siapa? Saya hafalnya Bu Andre karena di awal-awal Bu Andre. Ternyata pemenangnya Bu Andre. Akhirnya saya, yes Bu Andre. Maksudnya apa? Ya diundang lagi sama Bu Andre gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke.
Jadi harapannya adalah sekarang ini kita berada di bulan apa? Bulan Syawal. Bulan Syawal itu artinya apa? Bulan peningkatan. Jadi jangan sampai justru masuk ke bulan Syawal malah jadi kendor. Jangan. Yang sudah diistiqomahkan di bulan Ramadan, kita istiqomahkan juga di bulan, tidak hanya Syawal, Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Dulu misalkan di bulan Ramadan kita lihat semuanya rajin. Yang nggak pernah baca Quran jadi semangat baca Quran, nggak pernah ke masjid jadi ke masjid, yang nggak pernah sholat malam jadi sholat malam, yang nggak pernah sholat isya berjamaah jadi isya berjamaah, yang nggak pernah subuh berjamaah jadi subuh berjamaah. Itu kalau bisa pertahankan. Lebih-lebih kalau laki-laki. Nah kalau ibu-ibu ya perlu pertimbangan, karena nanti ada pertanyaan lagi, Ustadz kalau ibu-ibu lebih afdol sholat di masjid atau di rumah? Di rumah atau di masjid? Kalau saya mau ke masjid boleh apa enggak? Ya boleh, kan saya laki-laki. Kalau ibu-ibu ke masjid boleh apa enggak? Boleh. Syaratnya apa? Satu, kalau dia bersuami, izin suaminya. Ustadz saya belum bersuami, apakah boleh ke suami tetangga izin? Gak usah ya. Gak usah, gak punya suami makso izin ke suami tetangga, gak usah. Jadi yang pertama, izin ke suami. Yang kedua, kalau sudah izin ke suami, suami harus ngerti. Nabi mengatakan kalau misalkan minta izin dan sudah terpenuhi syarat, bolehkan istrinya itu nutup aurat. Kadang-kadang ada ibu-ibu, mbak-mbak ke masjid nggak pakai jilbab. Itu justru nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau misalkan menimbulkan fitnah di jalan, justru lebih afdol sholatnya di rumah. Makanya pertanyaannya ibu-ibu kalau keluar menimbulkan fitnah apa enggak? Enggak. Wis gak ono sing tertarik ngono ta. Wis banyak sing tertarik. Jadi kalau ada misalkan gadis cantik, sik kinyis-kinyis, bening, dia keluar kok malah disuit-suit oleh cowok-cowok, itu lebih afdol sholatnya di rumah. Lah kalau wis sudah expired ya, sudah gak ono sing tertarik ya, itu lebih afdolnya sholat di masjid. Supaya apa? Bacaannya jadi lebih sempurna dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sopo sing kadaluwarsa ada di sini. Sudah kadaluwarsa. Ndak, insyaallah di sini saya lihat ini enggak ono sing kadaluwarsa ini ya. Nizam insyaallah mau yang mana Zam? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi istiqomahkan yang sudah kita istiqomahkan di bulan Ramadan, tahajud. Waktu Ramadan istiqomah. Di luar Ramadan juga kita istiqomahkan, minimal berapa? 2 saja, nggak apa-apa. Jangan cuma bangun malam hari, cuma kamar mandi, tidur lagi. Jangan, sempatkan wudhu, sholat 2 rakaat, tidur lagi, nggak apa-apa. Puasa juga kita istiqomahkan di bulan Syawal. Ada puasa apa? Puasa Syawal. Ada yang tahu fadilah dari puasa Syawal apa? Sama dengan puasa 1 tahun. Coba bayangkan, coba diikuti semuanya biar gak ngantuk. Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Oh, bayangkan. Apa ini? Nggak usah kok bayangkan juga diikuti. Apa bayangkannya kok ya diikuti? Bayangkan siapa yang mampu puasa 1 tahun itu? Nggak ada. Afdolnya kalau puasa Syawal itu sebenarnya habis Ramadan, kemudian 1 Syawal nggak boleh puasa, kemudian 2 Syawal. Afdolnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di hari ke-8 biasanya di kampung-kampung itu ada lebaran lagi, namanya lebaran ketupat. Di sini ada apa enggak?
ada. Itu sebenarnya lebarannya orang yang puasa Syawal. Tapi pada praktiknya puasa Syawal apa enggak? Cuma jadi tradisi. Di Madura juga ada. Loh, di sini ada tak, Bu? Tak kira kebiasaan Madura, ternyata di sini ada. Jadi setelah hari ke-8 ngumpul lagi. Lebaran namanya lebaran ketupat. Itu bagi orang yang puasa Syawal. Tapi ya nggak harus dari tanggal 2 sampai tanggal 7, enggak. Yang penting bisa kita lakukan di bulan Syawal, maka kita tetap dapat puasa 1 tahun. Ustadz, saya ambil Senin Kamis, boleh apa enggak? Boleh. Ustadz, sekalian ngodok, boleh apa enggak? Boleh. Tapi yang paling afdol gimana? Kodok dulu baru Syawal. Ustadz, males gitu aja Ustadz, tak gabung? Boleh. Tapi ini semuanya kembali kepada kita. Mau sholatnya dijaga, alhamdulillah. Mau puasa dijaga, alhamdulillah. Gak sholat, gak puasa, tetap kembali kepada kita. Makanya pernah saya sampaikan dulu judul lagu, namanya judulnya apa? Sakarepmu. Coba masih ingat gak lagu Sakarepmu? Poso gak poso sakarepmu, sholat gak sholat ora poso ora sholat, Gusti Allah gak ngurus awakmu. Lebih kompak lagi, rekam. Ayo rekam. Kamu iku ya apa sih? Rekaman. Rekam. Loh iya. Padahal saya nggak bisa bahasa Jawa. Pokoknya yang pakai lagu ini kena hak cipta. Yo, monggo yang semangat. Kamu kok ngerekam wajahmu sendiri sih? Iki loh, sing rekam sama emak-emak iki loh. Kamu di situ berdiri di hujan-hujan sana. Nah, ya saya kompak ya. Nah, biar bermanfaat kamu. Nah, gitu. Ini murid saya ini masih jomblo ya. Ada yang punya anak? Ada lah. Ini masih jomblo ya, nggak pernah pacaran. Ya nggak pernah. Oh, emak-emak sing daftar. Mau tak Sam? Seneng solawatan, seneng ngaji, juga seneng minta uang ke saya. Iki sing repot, sing berat iki yang terakhir. Monggo, wis dipencet belum? Oke, muter ya, emak-emak ini kelihatan, tak viralkan nanti. Berdiri, lapo moto kamu sendiri. Ayo, yang berdiri, TikTok nanti. Ini yang nonton TikTok sekarang 571. Banyak ini. Yang nonton ini cuma 22. Kok sedikit Zam? Oh iya, wajahmu tadi nutup ini. Ini Facebook saya. Saya Facebook itu dibayar sama Facebook. Ternyata, padahal saya nggak ngarep bayaran. Tiba-tiba masuk ke rekening 2.300.000. Sebelumnya 1.900.000. 1 juta. Lah apa kamu ngacung? Hujan tak? Ya mas. Lupa Bu sama ini Bu. Ayo. Nyanyi. Sing kompak Bu nggih? Poso nggak poso. Salat nggak salat. Ora poso. Ora sholat, Gusti Allah gak ngurus awakmu. Allah itu gak ngurus mau kita sholat, mau ibadah atau tidak. Kenapa? Allah gak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh dengan ibadah adalah kita. Harapannya apa? Harapannya dengan kita ibadah kepada Allah, Allah memberikan rahmat, dan dengan rahmat itulah kita bisa masuk surga. Ingat, kita masuk surga bukan karena amal. Jangan bangga, saya rajin tiap Kamis malam Jumat hadir ke Yasin Tahlil. Kalau enggak ikhlas, enggak bisa, sia-sia. Luruskan niat, saya hadir bukan karena pengen disebut sebagai ahli majelis taklim, enggak. Saya karena memang ingin zikir, ingin baca Quran, ingin ngaji. Nah, kalau sudah lurus, rahmat turun kepada kita. Dengan rahmat itulah kita bisa masuk surga. Termasuk ada ustadz, kiai, ceramah, harus ikhlas. Kan ada biasanya, Bu, nggih, kiai, ustadz, ceramah, terus yang diharap apa? Uang. Kok amplop lah, kurang ajar. Duduk di samping saya kurang ajar. Ya apa sih? Itu disoting, ngomong amplopnya keras. Kali kedengaran Bu, malu saya sama follower saya. Tapi ya bener Bu, bener. Termasuk ustadz harus ikhlas, kiai juga harus ikhlas. Gak boleh
Haram hukumnya. Ada kiai ceramah ngarep amplop itu haram. Tapi kalau ada jamaah, Bu Andre terutama ngundang ustadz gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Iku ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya ayo kita istiqomahkan dengan harapan apa? Ini nanti jadi bekal. Bekal kita ketika kita mati. Makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu Abu Bakar mengatakan, diikuti bersama biar gak ngantuk, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk ke alam kubur tanpa bawa bekal, maka ibarat orang mengarungi samudra tanpa bahtera. Loh, bayangkan, ojo diikuti. Bayangkan ya, orang yang tidak punya bekal ya, diibaratkan seperti mengarungi samudra tanpa perahu, tanpa bahtera, bisa-bisa tenggelam. Bahaya. Makanya ibu-ibu nanti yang akan menemani ibu-ibu semuanya la haula wala quwata. Belum. Saya motor saya. Cuma kilat tok zam. Ojo malu-maluin ustadmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya ketika orang itu meninggal, saya, ibu-ibu semuanya meninggal dikuburkan oleh tetangga kita, keluarga kita, maka yang akan mengikuti itu 3. Apa saja 3 hal yang akan mengikuti seseorang yang meninggal? 1, keluarga. Ikut keluarga itu, nganter ke alam kubur, nguburkan, ngikut. Yang kedua, yang ikut apa? Harta, mobil, sepeda motor yang pernah kita beli dipakai oleh anak kita, oleh istri kita, oleh suami kita untuk nganter kita, nguburkan jenazah. Yang ketiga, apa yang nganter kita? Yang nganter itu adalah amal. 2 akan kembali, 1 akan tetap menemani kita sampai hari kiamat. Yang kembali apa? Keluarga dan harta. Yang menemani sampai hari kiamat apa? Amal. Makanya amal nanti akan membantu kita. Ya, ketika ditanya marrabbuka, loh, gak sembarangan orang bisa menjawab itu. Apa artinya marrabbuka? Siapa Tuhanmu? Pertanyaannya cuma 5. Bukan pertanyaan SMP, bukan pertanyaan SMA atau bahkan kuliah. Cuma pertanyaan TK dan SD. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Waman aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Wama imamuka, apa imammu? Wama kitabuka, apa kitabmu? Sama itu. Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Cuma 5. Kalau bisa jawab aman, langsung di alam kubur dibuka, langsung hawa surga sampai hari kiamat. Tapi 1 gak bisa jawab, dipukul 7 hari 7 malam, terbakar kita itu. Setelah 7 hari 7 malam, nyatu lagi badan kita yang terpisah-pisah, ditanya pertanyaan kedua, itu berlangsung sampai hari kiamat. Kalau nggak bisa jawab, dibuka pintu neraka, terasa hawanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min. Maka siapa nanti yang bisa menjawab? Orang yang bisa menjawab itu adalah orang yang menjaga sholat. Jawabannya ada dalam sholat semua. Coba, siapa Tuhanmu? Kalau kita sholat, pasti mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah. Mulut sudah terbiasa mengucapkan Allahu Akbar. Maka ketika kita ditanya di hari alam kubur, mudah. Marrabbuka, Allahu Rabbi. Otomatis ngomong. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita sholat, ada nggak kita menyebut nama nabi? Ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bahkan ada sholawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mulut terbiasa mengucapkan Muhammad, Muhammad, akan terjawab Muhammadun Nabi. Nggak boleh diubah-ubah sholawat itu, harus sholawat Ibrahimiyah. Ustadz saya kan hafal sholawat nariyah, tak ganti sholawat nariyah Allahumma sholli, nggak sah. Apalagi diganti, Ustadz saya tibil kulub hafal, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahumma sholli,
Ustaz diganti padang bulan, tambah nggak sah kayak gitu. Padang bulan nggak bisa, harus apa hai Zam? Makanan aja Zam. Oh ya wis makan aja. Jadi harus sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika sholat. Nah, mulut kita sudah terbiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, 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 maka akan terbiasa. Nanti ketika ditanya Muhammadun Nabi, ditanya wa ma kitabukah, apa kitabmu? Ketika kita sholat ada nggak bacaan Al-Quran? Ada. Al-Fatihah, surat-surat pendek. Mulut akan dengan sendirinya Al-Quran kitabi. Ketika ditanya aina kiblatukah, di mana kiblatmu? Ketika kita sholat ngadep kemana? Kiblat Ka'bah. Langsung akan jawab al-Ka'batu kiblati. Apalagi kalau dilafalkan niatnya usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Yang dimaksud itu adalah Ka'bah. Terbiasa mulut. Ketika ditanya waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Ketika kita sholat jamaah ketemu siapa? Saudara muslimin muslimat. Kalau sudah 5 pertanyaan terjawab, aman, selamat, insya Allah masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal. Ini halal bihalal kok malah nakut-nakuti sih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes biar nggak takut, tak ajak sholawat dulu. Judul sholawatnya adalah Yo Cakep Tenan. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, ini nama majelis taklimnya apa? Atau apa? Hah? Oh, namanya apa? Jasinta apa? Ataubah? Jasinta Ataubah? Oh gitu. Jasinta Ataubah. Saya tak atur ya. Nanti tinggal jawab ya cakep tenan kayak biasanya. Jasinta Ataubah. Kurang semangat. Jasinta Ataubah. Ya cakep tenan. Jamaahe. Ya cakep tenan. Kok fales sih? Ya cakep tenan. Sing enak. Direkam fales. Ulangi. Wes guyon bu, nggih, nggak apa-apa biar nggak ngantuk. Hujan-hujan nggak guyon nggak enak. Ulang sampai sempurna. Jasinta Ataubah. Ya cakep tenan. Jamaahe. Ya cakep tenan. Ibu-ibu bapak opo iki? Anak-anak Salawat ya Rasulullah, salamun alaik ni wajah rotal alami ya uhailal judi wal karami diwal karam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kok tiba-tiba ono yo ganteng tenan. Sopo iki? Kok ya pas maneh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya ayo istiqomah di Jasinta Ataubah ini. Ibu, kalau memang nggak ada uzur hadir, baca yasin bareng, baca tahlil bareng, doakan keluarga kita yang sudah meninggal bareng ya, doakan bareng insya Allah nanti dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Termasuk kita kalau misalkan ada dari anggota jamaah atau keluarganya yang meninggal, ya didoakan bareng-bareng. Termasuk kita kan nggak ngerti
ya, hidupnya sampai kapan kita nggak tahu. Pulang ke rumah belum tentu loh masih bisa tidur, belum tahu. 1 menit ke depan masih hidup atau tidak, belum tentu. Besok masih bisa menikmati hari Jumat pagi, belum tentu. Gak ada yang tahu. Yang namanya mati, tadi mumpung ngomongin mati, gak melihat umur. Oke? Yang sudah tua mati, yang masih muda ya mati. Ya, yang kaya mati, yang miskin mati, presiden mati, rakyatnya mati. Makanya ada lagunya, yuk nyanyi lagi aja. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, nizam. Yocok lah, kurang ajar masa nizam. Kita doakan panjang umur, ya. Jadi kita nggak ngerti, ayo kita siapkan man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapkan ya bekal supaya kita tidak seperti orang yang bingung dan tenggelam nanti ya ketika kita mengarungi samudra, biar ada bahteranya. Ini yang pertama. Yang pertama itu adalah hubungan kita kepada Allah. Tadi masalah ibadah. Tapi jangan sampai lupa, percuma hubungan kita kepada Allah baik, tapi hubungan kepada sesama tidak baik. Tetap bukan penghuni surga yang kayak gitu. Makanya ada tradisi di negara kita Indonesia, biasanya habis lebaran ada halal bihalal. Itu kalau ditanya ke orang Arab, gak ada yang ngerti halal bihalal. Padahal kayak bahasa Arab kan. Itu istilah orang Indonesia. Ternyata ada sejarahnya. Sejarahnya tahun 1948 Indonesia itu lagi kacau. Terjadi disintegrasi bangsa. Para elit politik berantem dengan yang lainnya, saling menyalahkan, gak mau duduk bareng, gak bisa kompak, gak bisa rukun. Sampai pada waktu itu presidennya adalah Soekarno, bingung. Ini gimana ini negara kok jadi berantakan. Akhirnya manggil salah satu pendiri NU yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah, dipanggil ke Istana Negara. Minta pendapat Kiai, ini negara sudah kacau. Elit politik sudah nggak mau duduk bareng, gak bisa rukun. Gimana ini enaknya? Kiai Haji Wahab Hasbullah akhirnya mengatakan, gini Presiden, nanti habis lebaran kita adakan silaturahim. Presiden Soekarno, kalau silaturahim kan wes biasa. Opo rek? Opo? Oh iku loh, bahaya iku masuk ke telinga itu ya. Orang-orang itu tempatnya apa? Gorong-gorong iku Sam. Iku orang-orang. Iya. Aduh ini bahaya, ini masuk kuping saya nanti. Naik orang-orang, odong-odong. Wes, lanjut nyampe mana? Gimana kalau misalkan kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, kita buat acara silaturahim habis lebaran. Loh, kalau silaturahim wis biasa. Coba cari istilah yang lain, yang lebih keren, yang bisa menarik perhatian orang dan tertarik untuk hadir. Akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mengatakan, kalau berantem itu dosa. Orang yang berdosa hukumnya haram. Sesuatu yang haram biar netral harus dihalalkan. Gimana kalau nanti habis lebaran kita adakan acara dengan nama halal bihalal, saling menghalalkan, saling memaafkan. Akhirnya ternyata benar diadakan oleh Presiden Soekarno. Akhirnya ternyata para elit politik yang ribut awalnya gak bisa rukun, jadi rukun dengan acara halal bihalal. Makanya harapan kita dengan duduk bareng seperti ini, ngadakan acara halal bihalal, supaya apa? Bisa saling rukun, bisa saling memaafkan. Karena meskipun kita ini sama-sama manusia, sama-sama diciptakan dari tanah, tapi karakternya itu beda-beda. Dan itu tergantung jenis tanahnya, ya. Ada yang emosian, berarti jangan-jangan dia diciptakan dari tanah sengketa. Ada. Mana-mana, sini yang emosian, berarti itu waktu diciptakan oleh Allah diambilkan tanah sengketa. Ada yang sukanya belanja terus, berarti tanah abang, ya. Ada yang sombong, berarti tanah tinggi.
Ada lagi yang alim, ya, belum waktunya isya sudah sholat isya. Itu salah gitu. Ternyata alim, rajin dzikir, suka hadir tanah liat tuh. Itu nggak bisa dinasehati, tanah liat ya. Orang yang rajin ibadah, tanah suci. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada orang suka ngegosip, ngerasa nih itu tanah got. Ono di sini. Ya. Itu tanah got, okay? Ada yang ditakuti. Setiap dia lewat, orang-orang sembunyi. Hati-hati, itu nanti nunjuk-nunjuk tanah kuburan. Ada di sini orang yang ditakuti. Nggak ada. Berarti nggak ada yang diciptakan dari tanah kuburan, okay? Jadi saling memaafkan tujuannya apa? Supaya hati kita bersih. Yang biasanya ngerasani supaya jadi kosong-kosong. Yang biasanya kalau misalkan ada tetangga beli kulkas dia kedinginan, ada tetangga beri kompor dia kepanasan, saling maaf-maafan, wes netral lagi jadi kosong-kosong. Makanya ada acara halal bi halal. Jangan sampai seperti qasidah yang pernah saya sampaikan, di langit ada mata, di bumi banyak orang iri. Gak tahu, salah, keras, banter lagi. Di langit ada mata, di bumi banyak orang, temen sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan di bahan. Ono wonge teko boten. Wah, izin, alhamdulillah izin ya. Karena mumpung izin, ayo kita ulangi lagi ya, lebih kompak, lebih semangat. Mumpung izin orangnya, nek teko ya nggak berani saya. Di langit ada mata, di bumi banyak orang, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan orang. Hafal banget kayaknya ya. Memang pengalaman. Mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya, amin ya robbal. Makanya tak ingatkan sekali lagi, selain hubungan kita dengan Allah, maka perbaiki juga hubungan kita dengan sesama. Makanya ada isyarat di dalam Al-Quran itu, di samping kita diwajibkan sholat, juga tunaikan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau dirikan sholat berarti hubungannya dengan Allah. Kalau tunaikan zakat hubungannya dengan siapa? Sesama. Oleh karena itu terakhir, ayo jaga hati kita, jangan kau kotori. Lagunya siapa itu? Jagalah hati, bersama yang kompak. Jangan jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Taatnya istri, nutrisi dakwah ini. Pesona istri, cahaya surgawi. Doanya istri, tangisnya bidadari. Semuanya jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila istri ahli doa, suami tambah cintanya. Anak-anak cerdas semua, keluarga sejahtera. Amin. Istri yang cinta dunia, suami kurang wibawa. Anak-anak kena narkoba, keluarga jauh dari surga. Jaga. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila istri jaga hati, suami percaya diri, anak-anak berprestasi, menjadi mukmin sejati. Tapi bila istri marah, hati suami jadi gerah. Kerjanya tiada terarah, hutangnya jadi melimpah. Jaga, jangan kau kotori.
jagalah hati, lentera hidup ini. jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami jadi ridho ilahi. Doakan suami saat jihad menanti, ikhlaskan suami saat menikah lagi. Wow. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes. Sebelum emak-emak ngamuk, wes cukup sampai di sini. Soalnya wes taringnya keluar. Wow, ngeri. Wes ya, nggak usah lama-lama. Wes malam, besok soalnya hari Jumat. Ya libur. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur semuanya, istiqomah semuanya, keluarganya sejahtera, sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada doa ya ini ya. Kita tutup sebelumnya dengan doa. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ لله لهم الفاتحة. ثم إلى حضرة خصوصا إلى siapa ini, Bapak Suim, Bapak Marjani, Bapak Jamain, anak Vicky, Aryan Sidik, Bu Rusti Munah, Bu Murti, Bu Jainab, Mbah Sumo, Mbah Untung, Bu Luki Indarti, Bu Yuyun Tantiwati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم طول عمرنا وصحح جسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.